Semoga ku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikan ku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selamat pagi buat kita semua, keluarga Sapaan Teduh. Untuk memulai Sapaan Teduh kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Hingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Sapaan Teduh ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu sehingga firman Tuhan akan menjadi rema buat kami semua anak-anak-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan kita kali ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sedemikian jauh firman Tuhan buat kita semua. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama melawan kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk tidak hanya berjaga-jaga dan bertahan. Kita juga harus mengadakan perlawanan untuk melawan semua kejahatan, baik roh dan daging. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun dengan kekuatan Allah, dengan senjata-senjata rohani. Kita ini adalah laskar Kristus, pejuang-pejuang Kristus. Dan sudah saatnya kita melakukan perlawanan, tidak takut menghadapi lawan. Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak terlihat yang berusaha merusak kesatuan umat Tuhan melalui tipu muslihat iblis dan setan yang licik. Ingat, Allah kita lebih besar, lebih berkuasa daripada setan, apalagi iblis. Fokus pada kuasa Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena yakin dan percayalah, dalam dunia ini harus ada perlawanan-perlawanan anak-anak Allah. Kita sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani. Untuk itu saudara-saudaraku, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk melawan kuasa-kuasa daging dan keinginan daging,
tetap berdoa, baca firman, belajar firman, mengenal Allah lewat firman, menyerahkan diri lewat doa, dan melalui sapaan teduh ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yakinlah, kita juga bisa dan mampu melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang tak terlihat itu. Jangan pernah menyerah. Yakin dan percaya, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang memiliki kekuatan di atas kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, namun perjuangan kita yang sesungguhnya adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tidak mudah melawan mereka. Namun bukan tidak bisa. Kalau kita mau, kita pasti sanggup. Jadi jika hari ini masih ada di antara kita yang memiliki jimat-jimat, memiliki kekebalan mantra-mantra, memiliki pemanis, ilmu-ilmu santet hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Hari ini saya mengatakan kepada kita semua, berhentilah, lepaskanlah. Kalau kamu tidak sanggup, datang kepada pendeta, minta bantuan kepada majelis, atau bahkan kita sendiri yang pada saat ini terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berdoa, fokus, hadirkan Allah dalam doa kita, minta kekuatan kepada Allah dalam doa kita. Yakin dan percaya, kita pasti akan terlepaskan. Karena iman kita yang sesungguhnya mampu melawan kuasa-kuasa kegelapan, mampu menghancurkan, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan dengan satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan curi kemuliaan Tuhan kita, tapi kita yakin dan percaya melalui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa-penguasa kegelapan, setan, iblis, santet, ilmu-ilmu yang lainnya bisa terlepas dari kita, dan kita bebas dan memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu pasti bisa. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Firman-Mu sudah kami dengar, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja dan berkarya buat kami untuk mengalahkan segala tipu muslihat setan iblis. Tuhan, kami juga berdoa buat Runggun Cibinong. Tuhan berkati Runggun Cibinong, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini kurang kesehatannya. Jamah dia Tuhan, yang terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mari Bapa lepaskan mereka, sehingga mereka bisa bebas dan diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Melalui nama-Mu, darah Kristus, memberikan kekuatan baru buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap majelis yang Tuhan sudah perlengkapi di keluarga besar Runggun Cibinong. Biarlah mereka bersatu hati untuk bersuka cita memberitakan firman Tuhan, sehingga anak-anak-Mu
Tidak akan ada lagi terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang rindu akan lawatan pengasihan Tuhan. Mari Bapa, yakinkan mereka sehingga mereka bisa merasakan Tuhan hadir untuk melawan kuasa-kuasa, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Terpuji Engkau Bapa, mulia Engkau, kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa kami dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi Laskar Kristus.